طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kata beliau, wa min usuli, usul itu jamul asl. Usul itu jama dari asal, yang artinya adalah sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya. Sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya. Jika dikatakan usul, itu pokok, pondasi, maka dibangunlah di atasnya selainnya dari tiang semua apa, itu usul. Nah, itu pokoknya. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, yang sudah lewat. Dikatakan sunnah karena mereka berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Anna ad-dina wal imana qaulun wa amal. Ad-din itu diitlaqkan dari beberapa makna, datang dengan beberapa makna. Di antaranya adalah az-zul wal inqiyad, ketundukan, perendahan. Din juga datang dengan makna yang lain, seperti maliki yaumiddin, ya, hari pembalasan. Anna ad-dina wal iman qaulun wa amal. Bahwasanya agama dan keimanan itu adalah ucapan dan amalan. Iman secara bahasa itu diberikan tarif oleh sebagian dari ulama, bahkan kebanyakan, bahwasanya itu adalah at-tasdiq, sebagaimana ini disebutkan juga oleh Ibnu Utsaimin di syarahnya Lumatul Intiqad. Lumatul Intiqad. Namun Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan tarif dari iman itu secara bahasa adalah al-iqrar wa tuma'ninah. Dia bentuknya pengakuan. Iya, bentuknya pengakuan dan ketenangan yang terkandung padanya at-tasdiq, pembenaran. Biasa diingkat dengan apa? At-tasdiq ma'al iqrar, atau al-iqrar ma'at tasdiq. Jadi bukan sekadar tasdik saja, bukan sekadar pembenaran saja, tapi ada pengakuan. Iya, ada tumanina. Itu iman. Jadi iman dalam bahasa bukan hanya bermakna tasdik. Oleh karena itu Ibnu Utsaimin rahimahullah di syarahnya Al-Wasithiyah itu dia mengambil dari definisi dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia katakan iman wal iqrar wa tumanina ma'at tasdik. Iya, bentuk pengakuan bersama adanya pembenaran. Jadi sekedar membenarkan itu belum, harus ada pengakuan. Iya, pengakuan dari dalam diri, dalam hati. Kemudian kata beliau di sini, al-imanu qaulun wa amal. Ya, ini tarif dari musannif. Iman itu qaulun wa amal. Qaulun wa amal. Kemudian dia memberikan qaulun, itu ada dua, qaulul qalb wa qaulul lisan. Qaulul qalb wa qaulul lisan.
Wa amalun ada tiga. Amalul qalb, wa amalul lisan, wa amalul jawarih. Itu perhatikan itu. Jadi definisi dari para ulama itu banyak tentang iman. Definisi tentang iman banyak datang dari as-salaf. Di antaranya ini, al-iman huwa qaulun wa amal. Qaulun wa amal. Kadang ada yang mengatakan qaulun wa amalun wa niyah. Qaulun wa amalun wa niyah. Ada yang mengatakan qaulun wa amalun wa niyatun wa ittiba'us sunnah. Ada yang mengatakan juga seperti yang di sini, qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih wal arkan wa i'tiqadun bil janan. Iya, ada juga yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Banyak ya definisi dari para salaf tentang iman. Iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun, qaulun wa amalun wa ma'rifatun wa niyatun. Iya, tapi semuanya sahih. Semuanya sahih. Ya. Di sini musannif dikatakan al-iman qaulun wa amal. Dan qaul ada dua, qaulul qalb wal lisan, wal amal tiga, amalul qalb wal lisan wal jawarih. Wal lisan wal jawarih. Qaulul qalb, apa itu qaulul qalb? At-tasdiq wal iqrar wal ma'rifah. Ahsan. Itu ucapan hati. Pembenaran, pengakuan dan pengetahuan. Wa qaulul lisan asy-syahadat. Mengucapkan syahadat. Ini qaulul lisan. Pengikraran dengan pengikraran syahadatain bin nuq. Iya. Ma'al qudrah. Kemudian amal ada tiga. Amalul qalb seperti amalan hati. Banyak. Mahabbah, tawakkul, wal inqiyad atau ikhlas, amalan niat, ketundukan, al khauf wal raja wal khasyah. Itu amalan hati. Amalul lisan contohnya zikir, qiraatul Quran. Ahsan, masyaallah. Kemudian terakhir amalul jawarih. Ini apa? Seperti salat, berhaji. Iya. Ini dari rincian dari amalan-amalan, ucapan dan amalan. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwasanya iman itu qaulun, secara umum adalah ucapan Allah SWT. Qalu amanna billah. Mereka mengatakan saya beriman kepada Allah SWT. Di ayat lain, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah. Ini sudah lewat semua. Di ayat lain, illa man syahida bil haq. Al haq di sini apa? La ilaha illallah. Wa hum ya'lamun. Syahida itu dengan apa? Dengan qaul, dengan i'tiqad dan amalan jawarih. Itu syahid.
dengan ilmu, ya. Di antaranya adalah dengan ucapan, persaksian, dengan ucapan. Di antaranya dari hadis juga, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah fa afdaluha qaulul la ilaha illallah. Ini menunjukkan adalah iman itu dengan ucapan. Iman itu dengan ucapan. Kemudian dari dalil yang menunjukkan bahwasanya iman itu adalah keyakinan dalam hati. Itu Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang Arab mengatakan saya beriman. Qul, kata Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Jadi iman itu harus ada dalam hati, keyakinan dalam hati. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan keimanan belum masuk pada hati-hati kalian. Jadi keimanan dalam hati juga ada. Di ayat lain Allah berfirman, Ya ayyuhar rasul, la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'minu qulubuhum. Jangan kamu sedih dari orang-orang yang sangat cepat dari kekufuran. Mereka ini orang-orang yang mengatakan beriman tapi dengan mulutnya saja, wa lam tu'min qulubuhum. Jadi jangan, kalau seorang kadang terlihat dia dari orang yang mengatakan iman, menunjukkan dari amalan-amalan keimanan, namun kadang terlihat dengan cepat dia keluar dari Islam, ya, itu karena apa? Ada kecacatan dalam hati. Ya, oleh karena itu dalam hadis yang agung dikatakan apa? La ya'malu ar-rajul, inna ar-rajula la ya'malu 'amala ahli al-jannah wa laysa bainahu wa bainaha illa dira'. Seorang yang hidupnya beramal dengan amalan surga. Masya Allah. Tidak ada antara dia dengan surga kecuali satu hasta, apa? Iya, dira'. Kemudian fayamalu amala ahli an-nar fayadkhuluha. Kemudian dia beramal dengan amalan penghuni neraka, kemudian dia masuk neraka. Di riwayat lain dikatakan apa? Innar rajula la ya'malu amala ahli al-jannah fima yabdu minan nas. Perhatikan, apa yang nampak saja tapi hatinya ada tersendiri, yang dimana dia ini adalah sesuatu yang kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebaliknya juga dari hadis lain. Iya, seorang beramal dengan amalan ahli nar, laisa bainahu wa bainaha illa dira', fa ya'malu 'amal ahli al-jannah fa yadkhulul jannah. Ada seperti itu karena dalam hatinya ada kejujuran. Iya, ada kejujuran. Seperti kisah dari seorang yang memberikan sedekah terhadap anjing. Iya. Ada hidupnya dengan kekejian, dosa, namun Allah SWT memberikan ampunan padanya. Iya, disebutkan di akhir dari hidupnya Allah berikan hidayah, kemudian dia bertobat dan beramal amalan soleh. Karena ada keimanan dalam hatinya yang membuatnya dia cinta kepada Allah, rindu kepada Allah SWT, takut kepada Allah. Dan ini sudah banyak, ya, kisah-kisah yang sebelumnya kita sampaikan dalam hadis ada dari orang terdahulu. Seorang yang dia apa? Berwasiat kepada anaknya untuk ketika meninggal dijadikan abu, kemudian dihempaskan di angin laut. Dia meninggal tidak ada amalannya apapun, bahkan ragu kepada kudrat Allah, tapi apa? Sedikit khauf terhadap Allah Subhanahu wa taala, ada khauf. Ini yang menjadikan dia diampuni. Iya, jadi seperti itu. Keimanan itu harus ada dalam hati, tertancap. Nah, inilah yang menjadikan pondasi dari keimanan kita.
Kemudian dalil yang menunjukkan bahwasanya dari iman juga adalah amalan. Ini sebagaimana datang dalam hadis tadi. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah fa afdaluha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Iya, imatatul adha 'anit thariq ini dari amalan. Allah berfirman, wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kalian diwariskan untuknya sebab apa yang kalian lakukan dari amalan. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyul amal afdol. Perhatikan, amalan apa yang paling afdol. Jadi amalan disebutkan. Faqala imanun billahi wa rasulih. Keimanan. Jadi iman itu adalah amalan juga. Iya, amalan itu bagian dari keimanan. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Iya. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata dzalika dinul qayyimah. Lihat. Mereka tidak diperintah kecuali mengikhlaskan untuknya agama, untuk Allah SWT agama. Kemudian menunaikan salat. Iya, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus, yaitu itulah iman. Iya, dijadikan iqamatus shalah wa itaiz zakah wal ikhlas, ini dari apa? Dari agama, menunjukkan amalan itu dari agama. Dari agama. Dalil yang paling jelas lagi, iya, di surah Al-Baqarah. Apa? La ilaha illallah. Di kisah, iya, seorang tak kalah di tahwil al-qiblah. Iya, antum ingat mungkin. Tak kalah dibalik dari kiblat. Kemudian iya, innallaha la saya jangan sampai saya sebut juga. Hah? Iya. Apa ayatnya? Terus? Saya lupa awalnya. Qadarullah. Terus? La ilaha illallah. Qad nara taqalluba wajhaka fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Iya. Subhanallah. Sebanyak ini tidak ingat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Itu dia. Iya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ini lihat. Kala dipalingkan salat kiblat, ya, ke arah kiblat sana, Ka'bah. Iya. Turun ayat dikatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dikatakan salat itu sebagai apa? Iman. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Maksudnya salat kalian yang sebelumnya kalian sebelum menghadap apa? Ka'bah. Iya, karena khawatir bahwasanya salat yang dilakukan sebelum menghadap ke Ka'bah ini itu tidak diterima. Karena sudah turun ayat, sudah turun perintah untuk salat menghadap Ka'bah. Maka Allah firman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Iya. Allah tidak menyia-nyiakan keimanan kalian. Keimanan itu apa? Salatakum. Ini dalil sahih bahwasanya amalan itu dari keimanan. Ini untuk kita tekankan ini karena yang menyelisih ahli sunnah wal jamaah itu adalah seorang yang tidak memasukkan amalan dari keimanan. Dari semua yang menyelisihnya, semuanya sepakat tidak memasukkan iman atau amalan dari keimanan.
dari Murji'ah, iya, Jahmiyah, Karramiyah dan Murji'atul Fuqaha. Iya, Murji'atul Fuqaha. Jadi kita tekankan di sini karena hal tersebut. Jadi itu dalil-dalil ya menunjukkan bahwasanya amalan hati atau iman itu dari dengan ucapan kemudian apa? Amalan kemudian keyakinan, kemudian apa? Keyakinan. Inilah tarif dari Ahlussunnah wal Jamaah. Al-iman amal bil qalb. Iya. Atau dikatakan apa? Al-iman qaulun bil lisan wa amal bil arkan wa al-i'tiqad bil janan yazid bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Adapun dari selain Ahlussunnah wal Jamaah itu menafsirkan dengan tafsir yang tidak seperti ini, tafsir naqis dan tafsir batil. Iya, menafsirkan iman itu hanya ma'rifatul qalb seperti Jahmiyah. Iya, pengetahuan hati saja. Tahu Allah SWT. Iya. Sekedar mengakui saja walaupun tidak mengucapkan, maka dia masuk dalam keimanan. Itu orang beriman. Ada yang menafsirkan seperti Karramiyah, dikatakan iman itu an-nutq bil lisan saja. Diucapkan saja walaupun tidak diyakini. Ini menjadikan orang munafik apa? Beriman. Iya. Karena dia mengakui bahwasanya Rasulullah SAW adalah utusan Allah SWT. Demikian pula Allah SWT. Namun tidak ada keyakinan dalam hati, sekedar mengucapkan. Kemudian Murji'ah al-Fuqaha. Iya, Murji'atul Fuqaha yang dikenal dia menjadikan iman itu hanya sekedar dalam hati saja, i'tiqad bil qalb wa amal bil lisan atau qaul bil lisan, dan mengeluarkan dari amalan, dikeluarkan dari keimanan, amalan dikeluarkan dari keimanan. Itu dari tarif siapa yang menyelisih dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ucapan dari Jahmiyah, Karramiyah, kemudian dari Murji'ah al-Fuqaha, dan Al-Asy'ariyah juga masuk dalam hal tersebut. Begitu pula Maturidiyah, ya, meyakini keimanan itu di dalam hati saja. Adapun ucapan dengan amalan itu dalil saja yang menunjukkan bahwasanya ada iman, bukan bagian dari iman. Iya, dalil saja. Ini sebagaimana dia berikan dengan kalam, ya. Innal kalama la fi fu'ada wa ju'ila lisanu dalila. Seperti itu. Kalam itu dalam hati, lisan itu dalil saja bahwasanya dia bicara. Iya. Petunjuk saja bahwasanya hati itu dalam bicara. Iya, kalam, innal kalama inna fil kalam la fi fu'ada wa inna ma ju'ila lisanu alaihi dalila. Dalil saja. Sama juga dengan ini. Dikatakan iman itu ma'rifah saja, pengakuan dalam hati. Ucapan keimanan atau amalan itu dalil menunjukkan bahwasanya ada iman dalam hatinya. Tapi bukan bagian dari bagian dari keimanan. Baik. Kemudian kata beliau dari tarif juga annal iman yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Jadi selesai kita dari keimanan, ya. Jadi keimanan itu qaulun wa amal. Qaulun mencakup dua. Qaulul qalb wa qaulul lisan. Wa amal tiga. Amalul qalb, amal jawarih, wa amal al-lisan. Kalau di tarif dari mutaakhirin yang kita kenal apa? Qaul bil lisan wa i'tiqad bil janan wal amal bil jawarih. Kemudian ditambah lagi kata beliau wa annal iman yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya
iman itu bertambah dan berkurang, dan ini tarif dari Ahlussunnah wal Jamaah. Keyakinan Ahlussunnah bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Ya, bukan sesuatu yang satu. Tidak terbagi-bagi. Iman tatafawat. Iya, keimanan itu bertingkat-tingkat. Berbeda-beda dari setiap seorang yang memiliki iman. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Iya. Dalil yang menunjukkan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Hissi. Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Hissi. Al-Hiss itu panca indera dari sisi perasaan, tahu iman itu bertambah dan berkurang. Dari Al-Quran Allah berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah keimanannya. Ini dalil bahwasanya iman itu bertambah. Iman itu bertambah. Di ayat lain juga Allah firman, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imanan. Siapa yang tertambah keimanannya dari ini? Iman bertambah. Iman itu bertambah. Allah berfirman, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Iya. Bertambah keimanan bersama keimanan mereka. Keimanan yang ada kemudian bertambah dengan turunnya apa? Ketenangan dalam hati-hati seorang mukmin. Ini sorry penunjukan bahwasanya iman itu bertambah. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis yang berlalu tadi, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah fa afdaluha, perhatikan, fa afdaluha berarti ada yang paling tingginya keimanan. Iya, ada yang paling tingginya. Ini menunjukkan bahwasanya iman bertingkat-tingkat. Qaulul la ilaha illallah wa adnaha, yang paling rendahnya, ya, imatatul adha 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Syu'batun minal iman. Dalam hadis lain Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisani wa illa fa illam tastati' fa biqalbihi. Lihat, dzalika adhaful iman. Menunjukkan iman itu bertingkat-tingkat, dan bertambah, dari kurang bertambah, dari bertambah dari yang lebih menjadi kurang. Menjadi kurang. Ini dari Al-Quran. Kemudian dari ijma' dinukil oleh beberapa ulama, di antaranya Ibn Abdul Barr. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah menukil juga. Tentang bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Dan secara hissiyah disebutkan bahwasanya seorang mukmin tak kalah bertambah ketaatannya, semakin dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa ucapannya, amalannya, maka dia akan merasakan bertambahnya keimanan pada dirinya, rasa takut, harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia menambah ketaatan, maka dia akan merasakan bahwasanya keimanan ini semakin bertambah, semakin dia takut. Semakin dia takut menunjukkan apa? Keimanannya ini semakin bertambah. Demikian pula seorang yang jatuh dalam maksiat, dia tahu, akan merasakan bahwasanya keimanan saya ini lemah, turun. Menganggap semua biasa saja. Tidak ada ketakutan pada Allah SWT menjadi kurang. Orang akan tahu
Orang akan merasakan dari keimanan kalau dia semakin giat beribadah, merasakan keimanan itu bertambah, dan ketika dia berbuat dosa, maka dia akan merasakan keimanan itu turun dalam hatinya, dalam dirinya. Kemudian kalau ini dalil yang menunjukkan bahwa iman bertambah dan berkurang, hanya bertambah saja. Lalu mana dalil yang menunjukkan bahwasanya iman itu berkurang? Iya. Kalau dikatakan setiap yang bertambah itu menunjukkan hal tersebut itu dari dulunya berkurang. Iya. Kalau dia bertambah menunjukkan sebelumnya adalah berkurang. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, dikatakan ziyadatul iman wa nuqsani, tambahan iman dan kekurangannya itu bi ayati minal Qur'ani musarrihah, dengan ayat Al-Qur'an itu jelas, biziyadah, jelas dengan tambahannya saja. Wa bi subutiha, dan tetapnya ziyadah itu yasbutu al-muqabil, tetap lawannya. Kaidahnya fa inna kulla qabilin liziyadah, setiap sesuatu yang menerima tambahan, qabilun linuqsani daruratan, itu menerima pengurangan juga secara darurat. Jadi setiap sesuatu yang menerima tambahan, maka dia juga menerima dari kekurangan. Ini disebutkan yang lain, setiap yang bertambah itu menunjukkan yang sebelumnya ini berkurang. Sebelumnya ini berkurang, dan dinukil dari banyak imam, di antaranya Imam Bukhari rahimahullah, dia katakan bab ziyadatul imani wa nuqsani. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini bahwasanya iman bertambah dan berkurang, bukan sesuatu yang satu. Bukan sesuatu yang satu, tidak bertambah, tidak berkurang. Atau ada yang mengatakan seperti dari Al-Asy'ariyah, itu ada yang mengatakan iman bertambah dan berkurang. Ada yang mengatakan iman tidak bertambah, tidak berkurang. Ada yang mengatakan iman bertambah, tidak berkurang. Mereka berbeda-beda. Al-Mu'tazilah dia mengatakan iman qaul bil lisan wal amal bil jawarih wal i'tiqad bil janan, tapi la yazid wa la yanqus, karena mereka menganggap iman itu satu kesatuan, pergi semua, pergi semua, tidak bertambah dan tidak berkurang. Jadi Mu'tazilah itu sama Ahlussunnah wal Jamaah dari sisi tarif iman di satu yang pertama, iman qaulun bil lisan wa amal bil arkan wa i'tiqad bil janan, tapi mereka tidak menganggap iman itu bertambah dan berkurang, karena keyakinan mereka keimanan itu satu kesatuan. Tidak memiliki, tidak menerima tambahan dan tidak menerima pengurangan. Pergi sudah, kemudian dia tinggal juga. Dan banyak dari ulama yang membuat, Imam At-Tirmidzi bab ma jaa fi istikmalil imani wa ziyadati wa nuqsanihi, Imam Abu Dawud ziyadatul iman wa nuqsanihi, banyak. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan penjelasan nuqsanil iman bil ma'asi, kurangnya keimanan dengan maksiat, kurangnya iman dengan maksiat. Taib. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasanya kurangnya iman itu ada dua jenis. Kurangnya keimanan itu ada dua jenis. Kekurangan yang tidak ada hila untuk manusia padanya. Dikatakan kurang imannya, tapi tidak ada masalah pada hal tersebut. Seperti seorang yang kurangnya iman atau agama dari seorang perempuan karena dia tinggalkan sholat karena haid. Karena hal tersebut itu bukan dari ikhtiarnya.
Bahkan kalau seorang perempuan sedang haid, dia mau sholat, berdosa atau tidak? Justru berdosa. Justru berdosa. Jadi ini kekurangan yang tidak ada hilah. Iya, sesuatu yang tidak ada masalah. Ya, tidak ada celaan, tidak ada apa, karena dia meninggalkan karena bukan karena ikhtiarnya, tapi apa? Karena syariat, udzur yang jelas. Iya, tidak ada celaan, tidak ada dosa. Yang kedua, ada kurang, ya ini bentuk ikhtiar manusia. Bentuk ikhtiar manusia. Dia kurang imannya tapi pilihannya. Kalau dia tinggalkan, kalau dia memilih meninggalkan kewajiban, maka dicela dan dapat dosa. Iya. Bentuk ada celaan. Kemudian dia berdosa karena meninggalkan apa? Kewajiban. Tapi kalau dia meninggalkan sesuatu yang bukan wajib, iya, maka dia tidak dicela dengan celaan yang memiliki dosa padanya. Tidak ada. Iya, beda dengan yang tadi, karena dia tinggalkan apa? Kewajiban. Dia berdosa, dapat celaan-celaan dari seorang yang dosa. Kalau dia meninggalkan sesuatu yang bukan wajib, perkara-perkara sunnah, iya, maka tidak dicela dengan celaannya orang yang berdosa. Dicela dengan celaannya orang yang berdosa. Jadi ini, tapi tidak boleh orang bermudah-mudahan dalam hal tersebut. Ya. Kalau orang ada disebutkan Ibnu Mubarak, nah itu disebutkan siapa yang bermudah-mudahan pada sesuatu yang sunnah, maka kelak dia akan meninggalkan sesuatu yang wajib. Ya, diistilahkan seperti itu. Banyak ada empat tingkatan, dan iya, 4 tingkatan, dari yang terendah, dari adab, kemudian meninggalkan adab, kemudian sunnah, kemudian wajib, kemudian akhirnya apa? Siapa yang bertasahul pada hal yang wajib, maka iya, siapa yang meninggalkan adab, maka Allah mengharamkan untuknya dari sunnah-sunnah. Siapa yang tasahul pada sunnah, maka Allah akan memberikan keharuman pada hal yang wajib. Dan siapa yang meninggalkan yang wajib, tasahul pada wajib, maka Allah akan mengharamkan padanya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu perkataan Ibnu Mubarak rahimahullah. Ini jadi tingkatan-tingkatannya, dari adab dulu. Tidak ada adab. Yang penting salat sunnah, yang penting salat wajib, dosa beradab, santai saja. Setelah itu naik, dan tingkat utamanya adalah Allah mengharamkan ma'rifatullah. Iya. Kalau orang diharamkan mengenal Allah, sudah. Itu pokok utamanya. Itu tujuannya syaitan. Naam. Insyaallah nanti besok kita lanjut. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.